Selamat malam Sportmania, kita berjumpa lagi di Sportcast Nusantara TV. Saya masih bersama rekan saya yang sangat setia, jurnalis senior kita, Bung Roni Pangemanan. Ya, selamat malam. Apa kabar, Bung? Baik. Wah, sehat? Harus sehat. Tamu kita ini, susah juga kita cari, Bung. Langsung dari Jambi kita undang. Baru datang dari Jambi. Dari Jambi, dari bandara langsung ke sini, Bung Roni. Oh, iya. Bung Haris Pardede. Halo, Bung. Apa kabar, Bung? Baik, senang bisa bertiga. Iya, kami juga senang bisa berbicara dengan Bung Haris kan. Nah, Bung Haris, Bung Ropan, kita mau bicara tentang Liga Champions lah ya. Pasti agak sedikit seru-seru lah sekarang ya. Kita sudah banyak bicara timnas U17, U23. Sekarang coba kita beralih sedikit ke Liga Champions Eropa. Ini keseruannya gila-gilaan ini ya. Iya. Nah, Bung Ropan, gambaran sampai detik ini 4 tim yang sudah lolos ya, yang akan berhadapan di semifinal ini gambaran dari kekuatan klub-klub di benua biru atau enggak nih? Kalau melihat dari 4 ini kan enak karena tidak dimonopoli, misalnya ada satu negara itu dua. Ya kayak yang lalu ya kan, bagaimana ada Dortmund, ada Munchen. Ya kan? Tapi kemudian di 2023 ada Milan, ada Inter. Yang akhirnya juara City kan. Nah, sekarang enak dari 4 negara yang berbeda dengan sepak bola yang bagus, tentunya lagi bagus. Inggris terwakili Arsenal, ada PSG Prancis, ada Barca Spanyol, dan Internazionale of Milan, Inter Milan di Italia. Dan seru memang di sini kalau bisa dilihat mempertemukan antara dua tim yang punya hasrat besar menjadi juara pertama kali dalam sejarah. Right. Arsenal dan PSG. Ya, kemudian ada dua tim yang sudah pernah juara lah, itu Barca dan Inter. Jadi sekarang orang yang menunggu sekarang siapa juara baru? Itu yang paling penting. Kalau Barca juara ya Barca lagi kan. Kalau Inter juara Inter lagi. Orang ingin melihat di antara PSG atau Arsenal. Karena PSG begitu merindukan ini sejak mereka kalah lawan Munchen tahun 2020, gol Kingsley Coman saat itu. Dan mereka ingin bisa kebetulan lagi bagus-bagusnya, kalau saya lihat permainan bagus-bagus. Dan mereka mampu mengalahkan 2 wakil Inggris. Apakah ini wakil ketiga Inggris yang akan gugur? Liverpool dan Aston Villa. Sekarang muncul Arsenal yang gila-gilaan juga. Belum tentu. Iya, Madrid dihajar 2 kali oleh Arsenal, jadi bahaya juga Arsenal kan. Itu yang menarik, Boy, kalau saya lihat. Pertanyaan yang sama ke Bung Harap, kan? Apakah ini juga menggambarkan dari yang Anda lihat ya, Anda mengikuti Liga Champions ini sampai detik 4 tim ini lolos ke semifinal. Ini gambaran dari kekuatan Eropa atau mungkin ya kalau dibandingin dengan tahun lalu masih kalah atau gimana? Ya, tadi sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bung Ropan. Mungkin ini adalah semifinal paling menarik, paling berwarna sepanjang sejarah UCL. Ya. Kenapa? Karena tadi sebagian sudah dipaparkan, ini mewakili 4 negara dengan kompetisi tertinggi. Inggris, Spanyol, Itali, kemudian juga Prancis. Mungkin kalau Prancis sama Bundesliga 11-12 lah. Tapi kan kali harus satu diwakilkan kan. Kemudian juga dari segi, tadi udah juga dipaparkan, 2 tim sudah pernah juara. 2 tim belum. Finalnya pasti yang belum dan yang pernah. Nanti. Kemudian pelatih juga sama. Hansi Flick udah pernah dengan Munchen. Kemudian, dan mengalahkan juga PSG kan. Nah, kemudian Luis Enrique juga udah pernah. Yang di sebelah, Arteta, dan Simone Inzaghi belum. Nah, jadi warna ini menurut saya sangat menarik. Simone nyaris ya sebenarnya. Nyaris 2 tahun lalu kan. Iya. Dan kebetulan saya di sana juga. Dan setelah pertandingan itu dia nggak terlalu kecewa sebenarnya. Karena Inter bagus main. Karena Inter bagus main. Dan sebenarnya tidak ada yang expect juga saat itu, Bung Ropan ya, bahwa mereka akan ke final. Nah, apakah hal ini dia bisa mengulangi lagi dan kemudian memberikan trofi yang terbaik? Ini kan juga menarik ya. Apalagi kalau kita lihat di Liga, mungkin sedikit kita tarik, mereka juga sedang two horse racing ya dengan Napoli gitu. Nah, kita menjurus ke pertandingan yang pertama nanti, Arsenal bertemu dengan PSG. Ini yang segmen pertama ini kita coba kulik ini, Bung Ropan. Ya kan, perjalanan Arsenal itu extraordinary ya, luar biasa. Juga PSG juga seperti gitu. Anda melihat kekuatan kedua tim ini seperti apa nih, Bung? Kalau melihat Arsenal saat ini ya, musim ini saya pikir ya, untuk di UCL kita bicara. Ini tim yang saya pikir mereka fokus benar dengan Arteta untuk bisa menjadi juara, Boy. Pertama kali sudah kita bahas tadi. Tapi kenapa? Sulit untuk mengalahkan tim juara bertahan yang punya panggung besar di Eropa seperti Real Madrid yang 15 kali juara. Kemudian mereka kalah secara back to back. Nggak akan pernah tim manapun untuk mengalahkan Madrid dengan back to back.
Mau City mungkin pertandingan pertama bisa draw, pertandingan kedua bisa berbeda. City juga begitu menyingkirkan Madrid kan. Chelsea juga melakukan demi. Tapi untuk back to back mengalahkan mereka dengan selisih gol yang tinggi itu 5-1 loh. Madrid bisa kalah secara agregat. Jadi memang menggambarkan bahwa ini tim yang siap. Mereka coba melupakan persaingan dengan Liverpool di IPL karena mereka tahu sudah sulit ya. Waktu itu masih 13 poin, sekarang memang ada 12 setelah seri dengan Palace kemarin. Tapi mereka anggap itu sudah nggak, mereka fokus karena di UCL. Jadi kalau bisa bicara pertandingan ini, mereka akan berambisi besar untuk bisa mengalahkan PSG. Tapi kan tidak mudah. PSG juga tim yang sedang bagus. Mereka sudah juara di Perancis. Sekarang mereka sedang memburu gelar pertama mereka. Dengan kondisi tim yang mungkin orang tidak menyangka bahwa tim ini sebenarnya biasa-biasa saja. PSG maksudnya? PSG, ya. Tidak ada Mbappe di sana kan. Kalau sebelum-sebelumnya kita tahu kan bagus. Bahkan ada Messi sempat di sana. Sergio Ramos. Iya kan, Sergio Ramos. Tapi sekarang tim cuma dengan Kvaratskhelia di sana. Ousmane Dembele ya ada sana. Ada Marcola. Orang nggak tahu siapa Marcola. Siapa Desire Do yang bisa bermain. Vitinha itu siapa untuk bisa bermain kan? Ya, Fabian Ruiz itu ada di sana. Tapi mereka suatu kesatuan yang sangat kuat untuk bisa menyingkirkan Liverpool yang lagi bagus di awal-awal kompetisi UCL kan hampir tidak terkalahkan Liverpool sebelum mereka tumbang lawan PSG. Jadi memang ini dua kekuatan yang luar biasa. Tapi kalau bermain di kandang di Emirates dengan melihat mereka bermain melawan Madrid, Arsenal, saya pikir saya mengunggulkan Arsenal deh. Saya mengunggulkan Arsenal, ya. Bukan terlalu pagi untuk bisa mengatakan demikian, tapi kalau melihat mereka cara main mereka dan mereka tidak pernah takut bermain di Bernabeu berlawan dengan Madrid. Ini tim yang kuat, tim yang bagus, komponen yang baik. Kalau dari statistik kan salah satu tim yang punya defense terkuat Arsenal. Dengan jumlah gol juga yang ketika mereka menang dengan skor besar pada waktu melawan tim dari saya lupa 7-1 atau 6-1 itu. Betul. Artinya defense mereka juga kuat. Atraktif permainan juga luar biasa, ball position yang bagus, tinggi. Jadi memang komplit ya, Bung. Kalau kita lihat Arsenal ya musim ini sebenarnya ada beberapa titik yang menarik untuk kita bahas di sini. Walaupun Declan Rice memang pemain yang sangat eksepsional, tapi di belakang dia itu juga ada seorang Thomas Partey. Ini yang mungkin orang nggak terlalu memandang, padahal dia adalah jangkar yang luar biasa. Dialah pemain pertama yang mematahkan serangan balik lawan kan, itu yang orang lupa. Kemudian juga sebenarnya di jantung pertahanan Arsenal juga kita tahu sebelumnya ada Saliba dengan Gabriel, walaupun Gabriel cedera kan. Dan waktu lawan Madrid sempat waktu Kior masuk, saya kan fans Arsenal juga tuh sempat khawatir juga. Tapi ternyata perform juga. Artinya apa? Artinya mereka punya satu kekuatan unit yang bagus. Karena kalau kita lihat individu lawan Madrid kemarin sebenarnya Arsenal di bawah Madrid pasti. Cuman mereka punya kekompakan. Plus ada satu lagi yang orang lupa di sisi kiri. Ketika awal musim saya masih ingat Arteta agak pusing ya cari left back karena mereka nggak pernah dalam beberapa tahun terakhir itu punya left back yang bagus. Dia belilah Calafiori 60 juta pound. Ternyata jawabannya bukan di dia, malah anak Helen asli dari Arsenal yaitu Lewis Kelly yang tampil sangat luar biasa di kiri. Dan pengalaman dia mengalahkan Madrid dalam 2 leg ini itu luar biasa. Meskipun tadi juga dari dulu sama Bung Ropan, lawannya ini bukan kaleng-kaleng juga PSG. Justru dengan nggak adanya Mbappe, dengan tidak adanya Neymar, Messi dan kawan-kawan, menurut saya inilah permainan terbaiknya PSG. Mereka lebih cair, pemain seperti Marquinhos juga lebih berani untuk mengambil keputusan. Nuno Mendes juga lebih. Kalau dulu mungkin dia mau ngoper siapa, dia lihat ada Neymar, dia oper ke Neymar. Kalau sekarang nggak, Dembele juga yang kita pikir habis di Barcelona juga ternyata dapat posisi dan lain-lain. Menurut saya PSG sangat luar biasa bermain sebagai kolektivitas. Jadi kalaupun kita diunggulkan Arsenal, tapi ya makanya tadi Papi bilang ada disclaimer kan, bukan ujuk-ujuk pasti. Cuman ini memang bakal ketat ya. Walaupun saya juga sedikit mengunggulkan Arsenal, bukan gara-gara fans Arsenal. Bu Ropan, saya membayangkan ini pertandingan yang sama-sama ofensif. Pasti. Sama-sama menyerang, dua coach yang punya karakter seperti itu. Ya kan? Ball position yang kuat, juga Enrique juga punya naluri untuk menyerang ya. Dia adalah tamatan juga Barca juga, ya kan? Jadi pertandingan seperti apa yang Bung Ropan akan lihatkan? Lini tengah juga kuat mereka. Sama-sama Defense Marquinhos tadi dibilang juga solid. Gimana Bung Ropan? Iya, ini pertaruhan antara dua orang Spanyol yang sangat kuat di belakang layar ya. Ya baik Arteta maupun Luis Enrique. Dan kalau kita bisa melihat, Haris juga bilang tadi, kalau sebelumnya kan PSG kalau dapat bola harus ke Messi, misalnya ke Neymar, ke Mbappe. Sekarang mereka bermain dengan unit yang sangat kuat.
kehadiran Kvaratskhelia itu ketika datang dari Napoli pemain yang sangat oke, yang sangat baik sekali. Tapi orang tidak menduga, saya pikir, Boy, ya, gelandang mereka Fabian Ruiz, Vitinha, dan Neves. Ya kan? Ini oke, ini pertaruhan. Jarang orang sebut sebut melihat ini kan. Dibandingkan dengan Odegaard misalnya, kan? tadi Partey. Bahkan mereka bisa melumpuhkan gelandang-gelandang Liverpool itu kuat, McAllister, Gravenberch itu kuat, Szoboszlai. Itu kan gelandang top dari Liverpool dan tidak bisa berbuat banyak kalau bisa dilihat. Jadi saya pikir ini pertaruhan antara lini tengah yang sangat kuat. Odegaard, Declan Rice dan Thomas Partey yang akan bertarung di sini. Ya, tentunya gol pertama itu akan sangat menentukan kalau bicara dengan pertandingan ini. Tapi kenapa saya bilang dari awal saya lebih mengunggulkan Arsenal? Karena kalau melihat mereka main seperti ketika lawan Madrid, sulit untuk mengalahkan mereka dengan gaya seperti itu. Mengalahkan Madrid dengan 3-0 tidak mudah. 3-0 dengan Madrid punya pertahanan yang oke. Ya kan? Rudiger, semua pemain-pemain yang bagus. Di tengah apalagi Camavinga semua kan, Valverde, Modric, itu pemain-pemain bagus. Tapi mereka tidak bisa membuat gol. Dan Arsenal bermain dengan efektivitas yang tinggi. Dan mereka akan lakukan itu di Emirates. Siap. Karena kesempatan itu hanya ada di Emirates. Kalau mereka bisa menang dengan 2-3-0 seperti Madrid, mereka bisa ambil. Ini kalau segmen ini kita bahas Arsenal dengan PSG, kita soalnya mau bahas juga nih mengenai Barca kan ya. Kita stop dulu, kita break dulu setelah pariwara berikut ini. Kita kembali lagi di Sportcast Nusantara TV. Hanya di Crime Files, Anda mendapat sisi lain. Anda masih di Sportcast Nusantara TV. Bung Harpa, kita melihat pertandingan yang kedua, yaitu Barca melawan Inter Milan. Ini dua tim yang punya pengalaman yang luar biasa di Liga Champions. Ya, punya sejarah yang bagus. Tapi tadi kita sepakat kalau Arsenal sama PSG pertandingan yang sangat terbuka, atraktif. Nah, kalau Barca dengan Inter, ini kan dua kutub yang berbeda. Iya, mungkin orang akan berpikir Inter Milan pasti bertahan ya. Saya rasa nggak juga. Ya karena di bawah Simone Inzaghi sebenarnya Inter Milan bermain cukup atraktif. Nah, cuman yang menarik kalau kita lihat profil dari semifinalis dua jalur ini, kalau tadi kita udah bahas Arsenal lawan PSG itu sebenarnya mereka akan bermain tanpa Volstein kan. Nah, sementara kalau di sini Dembele di situ ada sama Dembele, Martinelli. Betul. Nah, kalau yang sebelah sana ini sebenarnya mereka punya striker-striker tajam kan. Siapa namanya? Lautaro Martinez. Kemudian juga Lewandowski. Marcus Thuram juga. Walaupun Lewandowski kita nggak tahu kondisi seperti apa ya. Nah, jadi itu yang pertama. Lalu yang kedua kalau kita lihat. Jadi perimbangannya juga sama nih. Barcelona memang iya secara track record mereka punya memenangkan Liga Champions terakhir itu tahun 2015 ya di Berlin. Cuman orang-orang itu kan udah hilang semua tuh, Bung Boy. Tapi mereka punya pelatih yang pernah membawa Liga Champions juga, Hansi Flick. Nah, sementara di Inter Milan, menurut saya secara experience, ya mereka memang nggak ada yang hampir nggak ada lah yang membawa Liga Champions juara mereka. Simone Inzaghi belum pernah, Marcus Thuram juga tergolong baru, Lautaro juga. Tapi 2 tahun lalu mereka pernah mencicipi final Liga Champions. Dan saya rasa itu menjadi modal yang sangat berharga juga untuk mereka bisa komplit menghadapi Barcelona. Jadi ini pertandingan yang sangat seru. Mereka punya plus minus dan agak sulit juga sih ditebak kalau ini dua tim ini. Dan main terbuka udah pasti gitu. Dan, terbuka ya? Iya. Dan yang menariknya lagi, dua-dua tim ini pun masih fokus di Liga juga kan. Iya. Gitu. Karena kalau yang di Arsenal, terbagi. Betul, Arsenal PSG, Arsenal sudah udah cuek aja lah ya. Silahkan Liverpool ya kan. Iya, betul. Nah, PSG sudah juara. Bahkan terakhir pun Luis Enrique mengatakan saya nggak peduli dengan rekor unbeaten di Ligue 1. Yang saya akan lakukan rotasi untuk menyambut Arsenal. Sementara kalau di sana kan enggak. Napoli dengan Inter Milan 7-1 pasti masih ngejar, masih ada Coppa Italia juga. Demikian juga dengan Barca, walaupun saat ini dia unggul kalau nggak salah 4 poin dengan Real Madrid, tapi mereka pasti pengen juga itu. Jadi itu yang saya bilang, kenapa saya bilang ini adalah semifinal paling seru sepanjang yang saya tahu, karena perimbangan itu menarik gitu. Bung Ropan, Hansi Flick, ya kan, ini kan ada darah Jerman. Jadi saya mau tanya kayak itu. Nah, Barcelona di bawah dia.
ini punya perbedaan yang sangat signifikan ketika Barcelona di sebelumnya. Dengan nama-nama yang kita sebutkan tadi, ada Iniesta, ada mungkin ada Xavi, Neymar, ya kan? Dengan Barca yang sekarang, apa yang membedakan ini, Bung Ropan? Saya pikir dia di bawah pelatih Jerman ini. Dia memadukan bakat-bakat talenta-talenta muda yang hebat. Ya, itu yang dilakukan bersama dengan Munchen kan ketika mereka terakhir kali 2020 dan mereka bisa menjadi juara, dan dia punya mental juara seorang pelatih Hansi Flick. Dan saya pikir dia termotivasi besar karena pertandingan final ini akan berlangsung di Allianz Arena, tempat di mana dia pernah berjaya luar biasa di situ. Ya, dan dia akan membawa Barca ke sana untuk bisa menjadi lolos, tapi kan harus bisa melewati rintangan kuat seperti Inter Milan. Dan kita tidak bisa menunggu bagaimana dia bisa memainkan misalnya kalau Lamine Yamal orang nggak tahu. Ya, tapi Lopez dia mainkan di sana kan. Kemudian ada Araujo di belakang, ada Pau Kurbasi di belakang, orang nggak begitu tahu siapa. Kalau Kunde di belakang orang misalnya oh ya ada. Tapi ini anak muda yang tampil luar biasa. Kalau pemainnya senior kan Frankie De Jong ya ada di sana yang bermain sebagai double pivot sama Pedri ya. Sama Pedri. Tadi itu saya pikir ini kombinasi yang sangat kuat yang dilakukan oleh Hansi Flick. Tapi kan dia harus ingat bahwa ada dua momen penting yang saya lihat. Ketika Mourinho membawa Inter juara, mereka melewati itu hadangan Barcelona di semifinal sebelum mereka menghadapi Munchen dan mereka juara. Ketika mereka 2022-2023 masuk ke final walaupun mereka kalah dari City, mereka melewati rintangan Barcelona. Ada 3-3 main di Barca dan mereka menang 1-0 di San Siro. Kemudian mereka ke final. Jadi apakah ini momen mereka bisa ciptakan lagi? Mereka di semifinal ketemu Barca dan kemudian mereka bisa lolos ke final? Itu kan kita akan tunggu karena walaupun saya bilang tadi Hansi Flick punya ambisi kuat untuk Allianz Arena, Simone Inzaghi juga punya harapan karena dia ada rasa penasaran. Saya pikir ketika mereka bermain bagus pada 2023 dan mereka kalah hanya dengan gol Pedri itu, dengan gol pemain City dengan Rodri yang bikin gol saat itu. Sekarang dia ingin untuk bisa membuktikan bahwa dia mampu untuk pertama kali membawa sebagai pelatih membawa Inter ini bisa menjadi juara. Bung Harpa, kalau kita perhatikan pertandingan Munchen ada satu yang menarik, pressing yang ketat sekali. Barcelona sampai garis pertahanan mereka tuh bisa sampai 50 meter dari garis gawang. Buat saya sih agak ngeri sedap ya, karena Inter juga punya dua flank di Marco sama Darmian juga bagus. Ada Dumfries juga sebenarnya. Dumfries itu. Gimana menurut Bang? Iya, kalau kita lihat Hansi Flick ini kan tipikal Jerman, ya sangat disiplin, kemudian juga menggunakan staying power, dan itu mengapa dia berani memainkan para pemain muda juga seperti yang tadi disebutkan sama Bung Ropan, ada Kubarsi, ada Hugo dan lain-lain, sehingga dia memanfaatkan itu. Dan kita tahulah bagaimana disiplinnya pelatih-pelatih Jerman, dan anak muda yang ada di Barcelona ini cocok dengan gaya seperti Hansi Flick. Jadi saya rasa ini adalah sebuah grand design juga dari Barcelona yang tahu seperti apa nih ingredients Barcelona. Oh, berarti dia perlu pelatih yang seperti Hansi Flick, yang disiplin. Tentu dengan tambah mentor seperti Lewandowski dan Frankie De Jong dipertahankan. Dan itulah kenapa dengan ingredients yang ada, dia berani menerapkan pressing yang sangat luar biasa. Dengan sangat tinggi. Sangat tinggi. Dan ini kan juga kerap dilakukan di Munchen ya. Tapi sama di Munchen juga sama seperti itu. Dan ini yang saya rasa akan kita lihat juga lawan Inter Milan nanti. Dan Inter Milan kita tahu punya pertahanan yang sangat kuat. Punya sayap juga. Nah ini kita lihat apakah dia bisa mengulangi juga ya apa yang dilakukan dia di fase sebelumnya atau saat dia membawa Munchen juara 5 tahun lalu. Bung Ropan, Simone Inzaghi selalu ya. Saya belum pernah melihat dia mengubah pasti 3 back. Pasti 3 back. Selalu ya. 3 back pasti. 3-5-2. 3-5-2. Sementara Hansi Flick tidak seperti begitu. Selalu dengan 4 ya. 4-2. 4-2-3-1. 4-2-3-1 Lewandowski yang depan. Berarti kan kita akan melihat satu pertarungan di sayap nih. Ada Lamine Yamal, ada Rafinha. Di Marco Dumfries. Ya kan mengandalkan dua tadi duet Thuram dengan Lautaro. Seru nih Bung Ropan. Iya, kalau melihat ini dia kan tidak pernah mengubah Simone Inzaghi dengan 3-5-2 sehingga pemain-pemain itu sudah akan benar tahu dengan gaya itu. Hafal benar. Nah, kekuatan dari Inter saya lihat dengan 5 gelandang ini bukan hanya terpaku pada Di Marco di kiri atau Darmian bergantian dengan Dumfries, tapi mereka punya 3 pemain yang sangat kuat bermain di tengah. Mkhitaryan, Çalhanoğlu dan Barella. 3 itu sangat solid untuk mendistribusi bola ke depan, entah ke Marcus Thuram atau ke Lautaro Martinez. Dan kan 2 striker yang sangat kuat.
bayangkan bermain dengan Munchen. Munchen juga coba untuk menerapkan dengan hal demikian. Kimmich, Goretzka, tapi mereka sulit untuk bisa masuk lebih jauh ke dalam pertahanan dari Inter Milan yang begitu kuat. Jadi saya pikir ini akan dialami juga oleh Barca dan berpikir pengalaman di 2 tahun yang lalu mereka tidak bisa mengalahkan Inter, pasti akan berpikir juga Hansi Flick melihat karena kan tidak berbeda jauh juga. Betul. Dengan kondisi pemain saat itu dengan yang saat ini. Dan Inter kita tahu punya barisan belakang yang kuat, Bastoni di belakang, Acerbi dan Benjamin Pavard. Ini 3 pemain yang sangat kuat dalam hal bertahan. Ada Bisek juga yang bisa bergantian di sana. Jadi tentunya bagi Hansi Flick dia harus bisa melihat benar-benar apa yang harus dilakukan, tapi dia tidak akan mengubah juga dengan 4-2-3-1, Boy. Dia akan bermain dengan demikian. Tapi mereka punya kecepatan, itu saja. Kecepatan mereka itu ada di Lamine Yamal dan Rafinha yang begitu kuat, ya. Kemudian ada mereka punya Gavi juga. Gavi yang bisa mengatur permainan dan bergantian dengan Lopez dia sana. Kalau Pedri agak ke belakang dengan Frankie De Jong kan untuk bermain. Nah, ini kekuatan dari Barcelona juga ada di sini. Jadi sama-sama tangguh mereka tuh di tengah kalau bisa dilihat. Ya baik di Barca dan kemudian ada di Inter. Kalau Inter punya Di Marco misalnya dan bergerak dari sini, mereka punya Rafinha yang sangat kuat dan Rafinha itu pencetak gol, salah satu pencetak gol terbanyak di Liga Champion. Rafinha jangan main-main. Jadi mereka sangat kuat bagaimana dengan Yamal yang bermain untuk memberikan bola-bola umpan ke garis ke kotak penalti terhadap Lewandowski. Dan kita kan masih ingat kalau ketika Hansi Flick bersama dengan Munchen saat itu dia mengandalkan misalnya ada pemain-pemain senior seperti Müller dan kemudian Neuer. Nah sekarang ada Lewandowski dan Frankie De Jong kan. Müller masih main, Bu. Masih main sampai sekarang. Dan dia mengandalkan itu waktu itu. Sekarang dia pakai Frankie De Jong dan Lewandowski dan dia tahu kan dia pernah dengan Lewandowski sama-sama. Iya di Munchen. Di Munchen. Jadi dia tahu persis itu bagaimana. Tapi didukung oleh anak-anak muda ini yang punya kecepatan, bermain sangat baik. Nah, ini menarik untuk kita saksikan, Boy. Jual beli serangan ini. Marcus Thuram dan tadi Lautaro Martinez. Ini kombinasi yang ideal menurut saya ya. Satu punya power, satu lagi dia punya feeling dengan kecepatan. Jadi Barca juga nggak bisa main-main nih lini belakang mereka dengan pergerakan dari kedua pemain ini. Sebenarnya kalau kita bicara komparasi antara penyerang dan pemain bertahan, sebenarnya agak lebih mengerikan Inter Milan ya. Artinya pertahanan mereka sebenarnya kan udah lumayan juga sebenarnya. Sementara tadi sudah kita singgung juga, kita sepakat juga Barcelona punya kecepatan dalam diri Rafinha dan juga Lamine Yamal. Cuma kalau kita lihat lini per lini memang ada plus minus. Mungkin ini unggul di mana. Tapi yang menarik kalau kita lihat komparasinya kan agak-agak mirip ya. Ada Frankie De Jong, ada Barella, kemudian ada Rafinha, ada Lamine Yamal, tapi udah disinggung ada Di Marco, Dumfries dan lain-lain. Artinya kalau kita lihat di sini semifinal di jalur ini tuh lebih tactician. Dibandingkan yang di sebelah sana. Di sana tuh kayaknya lebih dansa-dansa dia, lebih main terbuka, lebih flowing. Kalau di sini penuh dengan taktik. Itali ya taktikal udah jelas. 3-5-2 dengan Barellanya. Sementara di sini Hansi Flick juga ya dengan staying power tapi juga dengan taktik juga. Jadi di kanan ini lebih serius nih kayak ini. Jadi ada perbedaan yang menarik ya. Arsenal dengan PSG dengan makanya saya bilang ini semifinal yang menurut saya paling berwarna yang jadi kita disajikan sepak bola modern yang seru gitu. Oke, kita break dulu. Setelah ini kita bahas lagi. Masih Liga Champion. Setelah pariwara berikut ini. Masih di Sportcast Nusantara TV. Bung Harpa dan Bung Ropan, kalau yang di segmen 1 kita mengarah ke Arsenal ya. Agak mengarah ke Arsenal saya lihat. Ya kan? Tidak ada perbedaan. Nah, kalau untuk Barca dengan Inter, dengan segala keunikan dari kedua tim ini, plus minus, dan juga pengalaman mereka di Liga Champion, semifinal kali ini akan jadi milik siapa? Harpa dulu lah. Ya ini pasti mewakili para netizen dan juga pengamat sepak bola. Kalau kita jawab satu, yang satu nanti bisa marah juga nih. Tapi kita harus objektif ya. Ya kalau saya juga harus konsisten dengan apa yang tadi saya paparkan. Ini pasti ini bukan semifinal yang mudah. Jadi siapapun yang lolos ini pasti akan sulit. Cuman dengan pelatih di sana antara Inzaghi dan Hansi Flick, ya lebih berpengalaman Hansi Flick. Kemudian juga secara
individu juga Barcelona menurut saya punya kecepatan. I think Barcelona kayaknya. Barcelona. Biar ngulangin lawan Arsenal nanti di final. 2006 kan final kan. Kalau seperti itu. Mungkin Bung Ropan punya pandangan yang Iya, berbeda. memang kalau lihat dari secara kualitas memang orang bisa melihat bahwa ini Barcelona ya. Tapi kalau saya paparkan sebelumnya kan Barcelona selalu mengalami kesulitan menghadapi Inter ya. Baik di 2010, kemudian 2023 kemarin. Karena mereka punya pertahanan yang sangat bagus, counter attack juga sangat baik sekali. Saya lebih memilih, saya pikir mungkin 50-50 lah dalam pertandingan ini. Iya. Mencari aman ini. Iya, 50-50. Tapi kan harus ini, Bung. Kalau bermain di Inter, kemungkinan Inter menang tuh ada. Kemungkinan. Tipis. Ya, karena itu kan saya bisa melihat dari beberapa faktor terakhir. Bagaimana kalau Inter bermain di kandang melawan Barcelona. Barcelona itu selalu sulit, Arba. Kalau bermain di kandang Inter. Makanya saya bilang ini lebih 50-50. Bukan mencari aman, tapi lebih bagi Barca itu mereka lebih enak kalau bermain imbang sebelum mereka ambil di kandang. Saya pikir pemikiran dari mereka. Pertandingan pertama nanti akan Di Barcelona dulu. Di Barcelona dulu. Kalau di Barcelona dulu, Barcelona akan coba untuk bisa memenangkan pertandingan. Iya kan, akan coba untuk bisa mengalahkan itu. Jadi kalau apa bilang dengan ya Barcelona di atas ya tentunya karena bermain di kandang. Tapi saya lebih milih 50-50. Dan juga kan Inter Milan kan masih ketat dengan Napoli ya. Jadi mereka walaupun Barcelona juga belum aman, tapi poin mereka 4 dari Madrid ya saya rasa ya tetap Barcelona. Ya, tapi Inter akan berusaha untuk bisa mencari tapi imbang. nggak gampang. Inter akan berusaha karena mereka pikir bagi Inter ya kalau dia imbang kan enak untuk ke San Siro berikut. Lebih mudah buat mereka sama. Karena Bung Ropan ini selalu punya prinsip, siapa yang mengalahkan Munchen pasti juara. Iya, begitu ya. Saya pikir kalau ngalahin Madrid baru juara. Enggak, kalau menurut Bung Ropan, siapa yang mengalahkan Munchen? Dan yang mengalahkan Munchen Inter ya. Inter Milan. Sulit mengalahkan Munchen main di Allianz Arena kan. Betul, tapi ketat lah. Ini memang ketat ya. Iya. Jadi kebayang lah ya kalau Arsenal bisa lolos ke final untuk kedua kalinya, untuk kedua kalinya ya, betul. Mengulang yang tadi 2006. Tahun 2006, pasti mereka kejar itu, dan di sebelah kita lihat ya Barca lebih diunggulkan, Bung Rob. Iya, mereka secara trofi kan mereka lebih banyak dibandingkan dengan, tapi kalau saya pikir ya kita harus bisa berbeda lah sedikit, ya kan? Berbeda sedikit lah tentunya. Kita lebih ke Italia dulu loh, lebih ke Internazionale of Milan dulu. Tapi yang pasti kita akan disajikan 1-2 pertandingan 4 tim yang pasti semifinal yang menarik ini. Sepak bola sulit untuk kita rame nih. Karena kalaupun misalnya PSG ketemu Barcelona, ya mantan juga kan Luis Enrique, menarik juga. Gitu. Jadi dan mainnya tadi yang seperti Bung Rowan bilang, main di Allianz Arena. Ada Hansi Flick di sana. Betul. Dan tidak akan ada tim yang bermain di kandang di final. Kalau saya jujur nggak terlalu senang kalau finalis Liga Champions itu main di kandang dia sendiri seperti 2012. Kayaknya kurang fair gitu. Walaupun itu it happens ya seperti 2012 Munchen lawan Chelsea. Cuman makanya saya bilang nih siapapun yang ke final, apapun ceritanya di final nanti ini seru sekali. Jadi selain Hansi Flick ada Lewandowski juga. Pulang kampung juga kan. Wah, iya. Betul kan. Berputar di situ aja. Kalau Ter Stegen main, Jerman juga. Iya. Kalau Chesney main, Chesney ya. Dia ketemu juga lawan-lawannya waktu di Inter kan. Di Italia ya. Iya di Italia. Oke, kita menyimpang sedikit ke fokus ke Liga Inggris nih. Ya. Bung Ropan dan juga Bung Harpa. Karena pasti orang mengatakan bahwa kompetisi paling menarik sepak bola itu ya subjektif ya. Tapi banyak orang mengatakan Liga Inggris. Udah pastilah Liverpool juara. Ini langsung pastikan ya. Sudah pasti ya. Udah pastilah. 99,9% lah ya. Itu lebih dipastikan kemarin ketika Arsenal gagal mengalahkan Crystal Palace. Dan Palace bisa membuka jalan itu ketika imbang. Artinya bagi Liverpool lebih enak karena mereka cukup imbang saja bermain di Anfield. Dan kalau mau cari imbang gampang. Dan saya yakin mereka akan menang melawan Spurs. Spurs lagi kena turbulensi saat ini. Betul. Lagi parah-parahnya mereka sampai sudah mendekati di zona merah kan, zona degradasi. Jadi itu berbahaya buat mereka untuk berada di posisi ke-16. Tapi nggak separah MU ya, Pak Bung Rowan. Iya. Coba kalau MU masih ada di atas juga kan. Nanti kita bahas. Jadi kalau saya bicara dengan Liverpool, udahlah. Walaupun masih pagi, mereka masih akan bermain pada hari Minggu, tapi saya yakin Liverpool juara. Udah pasti. Dan Liverpool kan nobar kemarin menyaksikan Palace main sama Arsenal. Kalah Arsenal. Kalah dia. Ya draw aja sebenarnya udah kalah sih ya. Kalau draw aja kemarin udah kalah. Jadi mengingatkan ini saya kira bagi Slot ini dia mengikuti apa yang dilakukan oleh Jurgen Klopp ya. Tidak ada perubahan sama sekali, pergantian pemain yang signifikan di dalam tim, mempertahankan apa yang dilakukan.
dan itu kan bagus, berjalan dengan baik. Smooth ya, bagus sekali. Ya. Karena tidak ada pertukaran pemain yang semua pemain starting level itu pas. Ya. Jadi kalau dia menang di hari Minggu, itu berarti dia 4 pekan ke depan dia sudah aman kan? Iya. Pekan ke-34 memang belum sempat, dia belum bisa memecahkan rekor dari Jurgen Klopp. Klopp itu finish di pekan ke-31 ketika mereka menjadi juara. Ya. Itu dibantu oleh Chelsea menang lawan City waktu itu 2-1. Jadi sama-sama dibantu juga oleh klub London. Kan kemarin juga London juga yang bantu kan, Crystal Palace. Ya. Jadi kalau sekarang dengan Arne Slot di pekan 34 yang bedanya cuma di situ bahwa ini di pekan ke-31 dan dia akan menjadi pelatih ke-12 sejak IPL ini menjadi lebih modern dimulai pada tahun 92-93. Ya. Nah, dia akan Berarti kalau dia juara, Ya. berarti rekornya sama dengan Sama 20. Sama 20. Malah di grup WhatsApp saya itu udah ada yang bikin baju itu. Apa PO ya, Open PO 20 gelar gitu. 20 ya? Udah rame. udah pasti kok ini. Iya. Udah pasti, nggak mungkin lagi untuk Iya. ini. Dan menurut saya kuncinya adalah kebesaran hati dari Jurgen Klopp ketika dia memperkenalkan seorang Arne Slot di akhir musim, di pertandingan terakhir musim lalu. Iya. Menurut saya itulah yang tidak dimiliki MU. Ketika mereka beralih dari Sir Alex Ferguson, dia lupa untuk mentransisikan kekuasaannya dengan smooth. Sehingga orang akhirnya selalu membanding-bandingkan Sir Alex Ferguson. Kalau ini kan enggak. Saya masih ingat itu, pertandingan terakhir musim lalu, saya justru nonton pertandingan di Anfield. Karena Jurgen Klopp menggaungkan nama Arne Slot. Arne Slot, lalalala. Wah, itu saya pikir, karena Jurgen Klopp ini kan manusia yang gak ada musuhnya. Semua orang mencintai dia. Bahkan waktu final Liga Champions pun di Wembley, dia nonton di situ, wajahnya muncul di screen, itu satu stadion itu berdiri, termasuk mendukung Madrid. Apalagi Dortmund yang di Yellow Wall di belakang di Wembley itu, luar biasa. Jadi, tapi dia tidak mau orang forget me, this is your future. Sehingga itu tadi yang dikatakan Bung Ropan, Arne Slot bisa bekerja dengan tenang. Itu yang menurut saya sangat penting. Meskipun banyak yang menyayangkan sebenarnya Liverpool bisa meraih gelar lebih banyak dari yang seharusnya sekarang. Ya kan, quadruple itu. Cuman kalau saya yakin ya, kalau ditanya seluruh pendukung Liverpool, mana yang mereka, menurut yang saya tahu ya, mana yang mereka pilih? Dapat Liga Champions, FA Cup, Piala Liga, atau Premiership? Rata-rata bilang lebih baik Premiership. Iya. Karena itu kan tidak sering mereka menangkan, dan kedua biar bisa nyamain MU, biar 20 kali. 20. Karena ini rivalitas yang sangat tinggi ya. Iya. Ini kalau mereka juara nanti di Anfield, artinya mereka menang lawan Spurs ya. Iya. Pasti suasana stadion pada waktu itu, dia pernah merasakan di Feyenoord. Iya. Gegap gempita. Iya. Ini kan lebih lagi dong. Iya. Buat dia satu pencapaian yang luar biasa. Dan harapnya sudah seperti diatur ya. Mereka kembali dari Leicester, kemudian ditentukan di Anfield ya. Iya. Padahal masih ada 4 pertandingan kan ke depan. Dan ini adalah rasa penasaran tentang The Gunners. Karena mereka ingin penentuan juara itu dengan mereka akan ketemu. Karena masih akan ketemu di 2 pekan depan. Tapi sudah tidak kesampaian itu. Pada saat mereka ketemu sudah aman. Mereka harus bisa memberikan Guard of Honor itu. Bung Harpat tadi mau lupa singgung Leicester. Saya agak dan mereka turun sedih. Sedih. Baru Degradasi. naik. Degradasi. Ya, Pernah jadi juara. Iya. Itulah yang Bung Boy tadi katakan, bahwa Liga Premier ini adalah liga paling arguably liga paling masyur kan. Artinya persaingan juga ketat. Ya tim-tim yang nggak siap, ya seperti Leicester, bisa seperti Yoyo. Tapi kadang-kadang kalau tim itu bagus, siap secara manajemen, secara pembelian pemain, seperti Nottingham Forest. Dan pelatihnya legenda Mr. Roy. Manchester United, Bung. Nissan Roy kemarin. Padahal kemarin dia berusaha keras untuk bagaimana bisa mengalahkan Liverpool biar mereka agak bisa masih. Tapi memang sulit, Boy. Sudah terlalu jauh poin mereka. Dan ini ada menarik karena tiga-tiganya kan kemarin baru promosi ya. Betul. Ipswich, Southampton, Leicester dan Southampton. Tiga-tiga turun. Tiga-tiga turun. Ya. 23 kalah di bawah Leicester. Iya, tiga-tiga bisa turun hanya lagi 4 kali menang. Burnley naik sama Leeds United kan yang naik ke dan promosi. memang rumusnya katanya secara umum di liga-liga utama Eropa itu tim yang promosi itu biasanya kalau 3 itu biasanya 2 turun lagi katanya. Hampir selalu. Tapi saya happy dengan Nottingham Forest. Kalau tren ini, karena kalau lihat sisa pertandingannya, dia cuma ketemu lawan Brentford ya. Lalu ada Crystal Palace, ketemu Leicester juga. Ada 5 pertandingan, lalu ketemu West Ham. Saya yakin kok Forest akan kembali lagi seperti Forest. Ada di 4 besar lah ya. Untuk di zona champion ya. Iya, Bung. Karena zona champion kan rame. Walaupun agak ketat ya. Ketat. 1-2 kan sudah milik Liverpool sama Arsenal. Tinggal 3-4 ya. Cuma rame di antara City yang sekarang sudah ada di 3, kemudian Nottingham Forest, ada Newcastle yang berbahaya. Ini bisa semuanya ini. Kan hanya selisih 1 poin.
Kemudian ada Chelsea yang punya peluang, ada Aston Villa yang punya peluang. Jadi di posisi 6-7 itu masih rame. Mereka tuh bertarung. Jadi 4-5 pertandingan ke depan ini seru untuk bisa menentukan. Termasuk yang mau bilang tadi dengan Nottingham Forest. Tapi kalau melihat dari lawan-lawan itu, saya rasa dia makan semua itu lawan-lawan itu. Yang Leicester kan udah di bawah sudah hilang. Spurs dia pukul. Iya, West Ham udah di bawah. Ketemu dia Brentford dia bisa ambil. Saya pikir dia kalau dia bisa menang 4 kali aja dari 5 pertandingan sisa, lolos. Nah, Bung Harpa, tadi karena ngomongin MU ya, kita harus ngomongin MU. MU, oh iya. Harus ada belanja pemain pasti ya. Iya. Walaupun dipertahankan pelatih yang sekarang ini. Iya. Amorim. Iya, kalau saya simpel yang lihat MU ini sejak Alex Ferguson, semua cara, semua manusia sudah dicoba masuk dan keluar. Mau pemain, mau staff, mau pelatih, bahkan owner pun sudah berubah, tetap aja mereka nggak bisa bergerak. Artinya kalau kita menggunakan diagram lama, left right doesn't work, try right. Jadi apa yang belum dicoba nih? Kalau menurut saya, mereka harus mengulangi apa yang dilakukan Class of 92. Menggunakan para pemain lokal mereka sebanyak mungkin. Menurut saya ya. Maksudnya akademi mereka? Akademi mereka. Saya melihat seperti Ahmad Diallo. Ini walaupun saya fans Arsenal, saya selalu mengagumi dia. Saya melihat bagaimana cara dia mencetak gol ke gawang Arsenal yang dia sampai menjengkang kakinya, dia tahan. Oh, ini orang punya kemampuan ability, punya keberanian dan quick decision. Cuman dia berada di tim yang salah, di momentum yang salah. Nah, tapi kalau pemain-pemain ini dibina dengan yang seperti Kobbie Mainoo dan satu lagi saya lupa itu bek kirinya yang muda itu 18 tahun. Menurut saya mungkin agak sedikit shaky di awal musim. Tapi dia akan menciptakan satu vibes yang baru. Karena ini enggak MU awalnya juga seperti begitu kan? Iya dulu 92, iya kan banyak yang menentang nih siapa pemain muda. Tapi lalu mulai dia dulu kan ditinggalin Paul Ince, lalu si Michael. Nah tapi dia setelah dia mulai matang ini para pemain Beckham, Neville dan lain-lain, baru masuk pelan-pelan Eric Cantona, lalu kemudian Nusteroy lah 2000-an sekarang. Jadi menurut saya Andy Cole dan lain-lain 2-0. Jadi kalau hanya Casemiro apa kurangnya di Madrid? Pemainnya bagus, bawa gelar juara, dimasukin ambles. Semua siapa lagi? Bruno Fernandes, Maguire, Onana semuanya. Dan mereka mau beli Cunha lagi terakhir kan? Nah kita nggak tahu seperti apa itu. Dari Wolf. Dari Bung Ropan melihat MU seperti apa? Tadi Bung Harpa sudah melihat. 6 pemain udah pasti dibuang nih ya. Casemiro, Sancho. Iya, kalau ada yang mau beli ya. Karena gajinya juga tinggi masalahnya itu. Rashford. Iya. Kan? Jadi memang agak sulit Boy kalau bisa melihat dengan orang akan kaget juga ketika mendapatkan bahwa MU itu ada jauh di bawah. Iya. Peringkat 15 katakan mereka ada situ atau 14 ya katakan. Karena dengan 15 kali kekalahan ini kan itu terakhir mungkin kalau mereka 16 kali kalah tahun 90 nggak salah tuh. Terakhir, tapi sekarang 15 kali kalah. Bahkan di antara itu 8 kali mereka kalah di kandang. Sesuatu yang jarang bagi MU, mungkin tahun 60-an tuh mereka bisa kalah 8 kali di kandang. Susah kan mengalahkan MU di kandang. Makanya kan diberikan itu Theater of Dreams itu kan. Di Old Trafford ini. Jadi memang harus ada perubahan pemimpinan. Tapi kalau apa yang Haris bilang tadi, untuk kembali ke masa yang lalu mereka, saya pikir sulit juga kalau cuma 1 sampai 3 pemain. Misalnya Kobbie Mainoo yang ada. Yang lebih banyak. Kalau kemarin kan bagus-bagus tuh yang talenta-talenta sebelumnya di Vergi itu yang datang pemain-pemain lokal yang memang Scholes-nya mereka kan bagus, kencang-kencang semua mereka waktu itu. Jadi memang harus ada perubahan besar-besaran, Boy. Iya. Pembelian pemain ini mereka harus mengikuti apa yang dilakukan oleh Pep di City, apa yang dilakukan oleh Jurgen Klopp di Liverpool, mesti melihat yang tepat. Walaupun hari bilang apa yang kurang dengan Casemiro, tapi memang harus diteliti dengan baik. Dan menariknya pemain-pemain MU itu begitu keluar mereka jadi semua. Elanga di Nottingham Forest, malah mencetak gol. Marcus Rashford di Aston Villa. Kemudian siapa lagi? Even Mason Greenwood pun sekarang juga lumayan juga Sancho. kan. Jadon Sancho di ini kan. Lumayan ya. Jadi itu menarik ya. Berarti ada sesuatu yang salah di MU dan itu udah pernah diucapkan juga oleh Mourinho kan. Waktu dia juara bawa MU juara Eropa tahun 2017, dia bilang percayalah dalam beberapa tahun ke depan ini akan menjadi gelar yang paling tinggi yang bisa diraih MU. Karena dia tahu sebenarnya apa busuknya di dalam MU itu yang orang lain nggak tahu. Dan terbukti kan sekarang paling tinggi itu. FA Cup paling dia pernah dapat di bawahnya. Mungkin mau diburu oleh Amorim ini semifinal Liga Eropa kan? Iya. Untuk pencapaian sama juga, nggak akan lebih tinggi gitu. Jadi apa yang dikatakan Mourinho itu berarti 8 tahun lalu, orang baru sadar oh ini maksudnya gitu. Belakang apa nggak kurang ya? Matis Delih diambil dari Munchen tiba-tiba di belakang goyah juga Boy, nggak bisa bikin apa-apa. Dan sebaliknya, anti hipotesisnya adalah Madrid. Madrid itu tim yang mentalitasnya udah jadi pemain yang biasa pun masuk ke dia. Jadi, karena dia terbawa suasana gitu. Oke, Bung Harpa dan juga Bung Ropan, kita balik lagi nih
Segmen terakhir kita mau bahas tentang timnas lah, jangan lupakan timnas juga. Setelah pariwara berikut ini. Perjalanan dinas itu dipangkas, ya. Sportcast Nusantara TV, Bung Ropan, Bung Harpa, kita janji bahwa kita mau bahas timnas di segmen ini. Kevin Dix cedera, Bung. Ya. Katanya sampai akhir musim. Iya. Pasti berpengaruh kan. Untuk bulan Juni tidak lama lagi loh. Kita akan melayani Cina kan. Iya. Nah, Berarti 5 pertandingan ke depannya. Tanggal 25 terakhir di Liga Denmark. Berakhir mereka bermain Copenhagen lawan North Island terakhir. Tapi Kevin Dix mengatakan bahwa dia ingin pertandingan terakhir itu dia akan bermain. Kenapa dia paksakan dia ingin bermain? Karena itu mungkin perpisahan terakhir dia kan. Sebelum dia ke Mönchengladbach, ke Bundesliga. Dan dia merasakan memang dia cedera. Memang cedera ini panjang, tapi dia pikir bahwa di situ dia bisa sembuh. garis kan, Bung? Enggak, menurut dia punya perasaan bahwa dia ingin main. Kenapa kalau dia bagus di situ? Tentunya kan punya harapan, punya peluang untuk bisa bermain di timnas di tanggal 5. Tapi saya rasa kalau cedera ya dia bisa bermain dengan timnas. Dia bisa bermain. Karena tanggal 5 kan. Mungkin di tanggal 30 tanggal kesiapan dia bisain. Tapi tergantung di terakhir tanggal 25 itu akan dilihat di situ kondisi dia oleh tim dokter. Berarti kita masih punya ada Asnawi di situ, ada Sandi? Reinders bisa ya. Iya. Menurut Bung Harpa? Saya pikir kandidatnya ada paling pole position ada Sandy Walsh lah. Ya. Sandy Walsh itu di pole position, tapi di belakangnya ada Jakob Sayuri mungkin masih bisa atau mungkin Reinders. Bahkan juga walaupun ini ada di urutan keempat, itu pemain Maluku Utara United itu Safruddin Taha juga sempat dilirik juga. Dan waktu itu sempat ngobrol dengan Coach Imran, dia mengatakan waktu ke Ternate, Alex Pastore itu sempat juga nanya soal Safruddin Tahar, walaupun mungkin masih ada layar keempat ya gitu. Jadi Kevin Dix masih berkejaran dengan waktu, mungkin dia udah konsultasi ya dengan tim medisnya, jadi agak tipis-tipis. Jadi ini masih menunggu menunggu momen terakhir. Tapi kalau saya lihat dari semangatnya, dari cara tadi yang Bung Ropan katakan, ada harapan. Karena kan penyembuhan juga mentality kan. Dengan dia mengatakan optimis, kemauan segala macam, jadi ada harapan itu. Meskipun kalaupun the worst skenario dia lawan China nggak main, menurut saya Sandy Walsh juga sangat capable. Sandy Walsh sedang berjuang juga untuk masuk starting line up di Yokohama Marinos. Iya, saya pikir memang di situ dia bertarung dan ketat ya di Jepang. Tapi kalau kita bicara di timnas, satu-satunya yang kayak Harman bilang yang paling pole position di depannya Sandi. Kalau dibandingkan dengan yang lain-lain ya. Sandi yang akan bisa bermain. Terlepas mungkin Jakob akan dipanggil lagi masuk. Ada Eliano Reinders ya. Tapi saya pikir Sandi yang akan tersedia. Dengan alternatif lain ya pasti Asnawi juga masih kemungkinan masih bisa dilirik. Tapi kalau bicara dengan yang saat ini masih Sandi untuk bisa mengisi. Tapi kita berdoa bersama kan semoga Kevin Dix main dong. Betul. Kalau dia ada kan lebih oke. Kalau dia ada lebih form. Tapi kalau melihat dia kemauan dia ini berkatakan bahwa saya akan sembuh di akhir bulan Mei dan saya ingin bermain bersama dengan Copenhagen, saya pikir itu luar biasa. Dan dia tahu bahwa mungkin itu kesempatan terakhir buat dia. Perpisahan yang dia tunggu gitu sebelum dia keluar dari Liga Denmark. Oke, berarti ya, saya masih berharap skenario yang terbaik itu adalah kita langsung lolos kan. Wah, bicara skenario semuanya. 280 juta orang Indonesia mau seperti itu. Jadi langsung lolos. Tapi realistisnya bagaimana, Bung Harpa? Ya kalau saya rasa realistis round 4 lah. Itu bukan kita maunya kalau bisa juara dunia malah, tapi kan kita kan harus realistis ya round 4 karena kalau kita lolos untuk otomatis itu term and condition itu cukup banyak. Kita harus menang 2 kali lawan China, lawan Jepang, Australia harus kalah terus. Harus kalah 2 kali ya. Atau kalah sekali, menang kalah sekali, seri sekali, tapi selisih golnya nanti kita harus banyak lawan China. Jadi term and conditionnya banyak. Tapi yang pasti adalah kita fokus dulu lawan China. Menurut saya kalau lawan China kita bisa menang, kemudian Bahrain tidak menang lawan Saudi, maka kita udah pasti round 4. Nah, lawan Jepang tinggal apa ya? Tinggal kita joy match saja. Gitu. Artinya kalau kita menang dengan catatan Australia juga kepleset nih 2 kali, ya mungkin kita bisa round 2. Tapi kalau enggak ya udah round 4 gak ada masalah. Oktober nanti kita akan pertandingan.
Ya saya pikir memang Bahrain itu akan menghadapi dua laga yang sulit ya. Artinya mereka akan menjamu Arab Saudi yang punya kepentingan di sana dan mereka harus ke Cina. Karena bermain di kandang mereka kalah lawan Cina, Boy. Ya, makanya Cina akan habis-habisan lawan kita. Karena di situ kalau dia ambil dia balik ke kandang kan dia berharap dia bisa menang lawan Bahrain. Akan punya kesempatan dia untuk bisa bertarung di round 4. Ya. Makanya duel kita lawan Cina itu duel paling seru, paling menegangkan. Tapi kita punya keuntungan, kita bermain di GBK. Betul. Dengan kondisi tim yang bagus, saya pikir kita bisa memenangkan laga. Kalau bisa melihat juga pertandingan yang ada di Cina kemarin, dengan segala yang bisa lihat, kita bisa ambil, ya. Kita bisa ambil untuk bisa bermain di kandang kita. Apalagi kan kita sekarang udah punya Audero, punya Ole, punya Pelupesi, ya kan, Dean James. Jadi itu oke, ketambahan pemain-pemain. Saya pikir Cina juga akan ngeri juga ketika datang ke sini, walaupun mereka akan habis-habisan. Tapi ini bermain di kandang kita. Inilah kesempatan buat kita, karena kita kan nggak boleh draw. Harus menang juga. Dan kesempatan itu biasanya kita kalau dalam tekanan kita pasti akan menang. Yang sama Arab kita dalam tekanan kita menang. Ya setelah back to back kalah dari Cina sama Jepang. Kemarin setelah kalah dengan Australia kita dapat tekanan luar biasa, menang lawan Bahrain. Padahal kan susah. Tapi mainnya harus di GBK. Pada Bahrain juara Piala Teluk barusan kan. Nah, tapi kita hajar. Makanya kalau di GBK kita masih oke lah. Mungkin yang harus kita pikirkan juga atau yang kita cermati adalah ada beberapa pemain yang saat ini masih berkutat dengan masalah cedera dan akumulasi kartu. Seperti misalnya Ragnar, itu dia terakhir nggak main 4 pertandingan berturut-turut, 4 atau 5 lah. Dean James kita nggak tahu, walaupun kemarin perayaan KNVB Cup dia ikut tuh jalan-jalan. Tapi masih nggak dimainkan. Tapi dia nggak main. Dia nggak main. Nah, kita nggak tahu berapa lama. Kemudian juga kan Martin Paes sejauh ini udah confirm tidak main ya. Iya main. Karena kartu. Akumulasi. Betul. Jadi juga, Emil Audero kemungkinan akan ngisi posisi penjaga gawang. Dan satu lagi itu Marcelino Ferdinand. Gitu. Nah, ini menarik nih, mungkin Marcelino Ferdinand banyak opsi kan. Bisa Reinders di sana, bisa Egy. Betul. Bahkan mungkin bisa Yakub Sayuri juga. Iya, itu. Iya, apalagi kemarin dia main bagus kan? Iya, dan waktu lawan Persis Solo waktu dia hat-trick 3 gol dalam waktu 8 menit. Itulah pertama kali saya ngomong langsung dengan Coach Imran, dia berubah posisi jadi AMC. Ternyata bagus. Jadi menarik ini, banyak juga pilihannya. Ada Kambuaya juga kan? Ada Ricky Kambuaya juga. Bisa main double pivot. Dorong lebih ke depan Tom Hai. Wah, ini kalau bahas timnas bisa lama lagi nih. Nanti waktu sudah habis ini. Bung Arba, thank you. Thank you juga. Bung Ropan, semoga kita akan diperlihatkan Liga Champions yang menarik. Kita tunggu siapa yang masuk final. Timnas semua nggak ada yang cedera ya. Amin. Doa kita nggak ada yang cedera melawan Cina. Baik, sampai di sini Sportcast malam hari ini. Kita akan jumpa lagi pekan depan. Sampai jumpa.